Inilah api yang paling ditakuti manusia, api yang membakar di kedalaman neraka, api yang konon tak pernah padam, bahkan oleh air mata para dewa. Namun bagaimana jika ternyata api itu menjadi tak berarti ketika panasnya luluh oleh sesuatu yang jauh lebih sunyi, oleh rasa welas asih yang tidak lagi menyimpan kebencian? Mungkin kisah ini menjadi ironi jika ditonton saat ini, di mana Karuna menyelamatkan dunia, tetapi dunia tetap memuliakan kekuasaan. Dan ketika kisah ini selesai diperdengarkan, kita akan kembali pada hidup kita. Kita kembali pada ambisi, kembali pada ego, kita kembali pada ketakutan, seolah-olah kita tidak pernah mendengar apapun. Kami tidak meminta Anda mempercayainya. Paling tidak, Anda menontonnya sekali saja dalam hidup ini. Karena jika bahkan sekalipun kita tidak sanggup melihat diri kita di dalamnya, mungkin bukan panas api neraka yang perlu kita takuti, tetapi memang hati kitalah yang terlalu dingin. Di sebuah pelataran istana kerajaan, barisan prajurit berdiri tegak, setia pada janji dan sumpah seorang prajurit kepada rajanya. Angin membawa aroma tajam bilah pedang yang siap untuk mencabut nyawa bagi dia yang dianggap sebagai pengkhianat kerajaan. Di tengah lingkaran yang mencekam itu, duduk seorang putri dalam balutan kain putih suci. Dialah Putri Subaujuha. Wajahnya tetap tenang, meski hari itu akan menjalani hukuman mati. Sementara di atas singgasana, Raja Subaujuha memandangnya dengan mata yang menyala oleh amarah dan luka harga diri. Baginya, hukum adalah perintah yang tak boleh dibantah. Baginya, seorang anak adalah milik takhta. Namun putrinya sendiri adalah seorang jiwa yang tidak lagi dimiliki olehnya, bahkan oleh dunia sekalipun. Maka semua pembangkangan putrinya dianggap sebagai sebuah penghinaan, dan hukuman mati adalah balasannya. Seorang algojo bertubuh raksasa mengayunkan kapak perunggu dengan kekuatan penuh. Logam tajam itu membelah udara, siap memutus nafas sang putri. Namun saat mata kapak menyentuh leher sang putri, bukan darah yang mengalir, melainkan suara logam yang pecah berkeping-keping. Tubuhnya telah menjadi bajrakaya, tak terhancurkan oleh materi fana. Raja yang murka berteriak bagai singa terluka, memerintahkan tombak-tombak besi ditusukkan. Namun senjata-senjata itu hancur menjadi debu sebelum sempat menyentuh kulitnya. Ratusan anak panah pun dilesatkan bagai hujan astra yang mematikan. Namun hukum alam seakan berputar terbalik. Panah-panah itu berbalik arah, seolah bersujud di tanah mengelilingi sang putri. Raja yang telah dilingkupi kegelapan batin mengutuk ini sebagai kekuatan maya atau sihir hitam. Jika senjata tak mampu membunuhmu, maka tangan manusia yang akan mengakhirimu. Dua prajurit diperintah menjerat leher lembut itu dengan sutra merah. Dan disinilah sang putri memilih Kayasanti, sebuah kesabaran tertinggi. Ia tidak melawan, kemudian memejamkan matanya, membiarkan perananya lepas dari raga, seperti seseorang yang melepaskan burung dari genggaman.
Namun waktu selalu memilih jalannya sendiri. Roh suci itu tidak melayang ke surga, melainkan ditarik oleh takdir menuju kedalaman neraka Awici. Ia terjatuh ke dalam lautan lava merah yang mendidih, di mana jeritan Atma yang tersiksa memekakan telinga. Namun di tengah penderitaan yang tak berujung itu, sang putri tetap tegak. Ia tidak membawa ketakutan, ia teguh dalam maha karuna, perasaan welas asih yang begitu agung. Bibirnya mulai merapalkan mantra suci. Seketika cahaya emas menyembur dari jiwanya, menyapu samudera api neraka. Keajaiban pun terjadi. Lava yang membara berubah menjadi kolam bunga Padma yang sejuk. Rantai-rantai karma yang membelenggu jiwa-jiwa berdosa hancur menjadi debu cahaya. Neraka yang kelam berubah menjadi tanah suci. Melihat tatanan neraka yang goyah, Dharma Raja Yama tertegun. Ia menyadari bahwa kesucian ini terlalu besar untuk alam gelap. Dengan hormat yang amat dalam, ia mengembalikan roh sang putri ke alam fana. Tahun berganti dan waktu pun terus berlalu. Begitupun dengan roda Karmaphala yang terus berputar. Sang raja kini jatuh dalam penderitaan penyakit kulit yang membusuk. Luka-luka kecil membusuk tanpa sebab. Bau anyir menguar dari istana yang dahulu harum oleh asap dupa. Tak ada tabib istana yang mampu menyembuhkan, hingga hadirlah seorang biksu misterius yang membawa sebuah pesan. Hanya mata dan lengan dari seseorang yang tak memiliki dendam yang dapat menjadi obat bagimu. Prajurit menempuh perjalanan jauh ke puncak gunung berkabut, mencari jiwa yang mau merelakan bagian tubuhnya bagi sang raja. Hingga perjalanan itu membawa mereka ke tempat sang putri bernaung dalam samadhi. Mendengar kabar tentang ayahnya, sang putri tersenyum penuh kasih. Tanpa ragu, ia pun melakukan mahadana. Ia mencungkil kedua matanya dan merelakan kedua lengannya dipotong untuk menjadi persembahan sebagai obat. Raja yang telah sembuh datang ke puncak gunung untuk mengucap sepatah kata terima kasih pada penolongnya. Namun saat cahaya obor menyinari sosok pertapa tanpa mata dan tanpa lengan itu, jantung sang raja seakan berhenti. Ia mengenali putrinya. Isak tangis penyesalan pecah membasahi pipinya. Di detik penyesalan itu, sebuah ledakan cahaya Prabha Mandala memenuhi angkasa. Tubuh sang putri melayang, dilingkupi api keemasan yang suci. Dari bahunya tumbuh lengan-lengan baru, 2, 10, hingga 1000 lengan terbentang agung. Di setiap telapak tangan, terbuka mata prajna yang bercahaya. Ia kini menjadi Sahasrabhuja Awalokiteswara, sang penjaga alam semesta. Ia memandang ayahnya dengan mata penuh meta, menandakan bahwa semua dosa telah lebur dalam samudera kasih sayang yang tanpa tepi.